Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari TPB 4 yang beranggotakan Angelina Beahan, Rizky Saragi, dan Priscil Mario dari program studi kimia ITERA. Pada program kali ini kami mengangkat judul perhitungan molaritas dan molaritas larutan. Alasan kami mengangkat judul ini karena berkaitan dengan prodi kami yaitu kimia. Berikut kode program yang akan dijelaskan oleh teman kami. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan tentang codingan yang telah kami buat. Nah, di sini yang pertama kami telah membuat bagian header-nya terlebih dahulu, yaitu yang pertama include IOStream dan juga include vector. Kemudian using namespace std. Nah, mengapa kami memasukkan include vector, yaitu yang akan menjadi array dinamisnya, karena kalau yang biasa nggak bisa diminta user untuk memasukkan nilainya, atau kita tidak dapat memasukkan nilai yang kita inginkan. Kemudian kita akan mulai masuk ke bagian integer main. Yang pertama kita akan memasukkan integer pilihan, yaitu untuk menampung pilihan user atau kita. Kemudian kita akan string ulang, yaitu ketika di akhir kita ingin melakukan perulangan ataupun tidak. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam perulangan do, di mana perulangan do akan menjadi opening di dalam programnya. Pertama kita akan membuat ini cout-nya ataupun output-nya, yaitu seperti kata pengantar di dalam program tersebut. Misal di sini kami membuat selamat datang di program perhitungan molaritas dan molalitas. Nah, kami juga telah membuat output dan cout atau cout tentang menunya, di mana menu yang telah kami buat ada dua, yaitu di pilihan pertama perhitungan molaritas dan di pilihan kedua perhitungan molalitas. Jadi, ketika kita nanti menjalankan programnya, kita tinggal memilih angka 1 atau angka 2. Kemudian, cout yang terakhir dalam perulangan do yaitu tentang memasukkan pilihan user, di mana user akan diminta untuk menginputkan pilihan yang ingin dilakukan ataupun dikerjakan di dalam program tersebut. Kemudian, akan masuk ke dalam percabangan if. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam percabangan if jika kita memilih pilihan yang pertama, yaitu melakukan perhitungan molaritas. Di sini kami telah menyajikan bahwa rumus dari molaritas yaitu mol dibagi volume. Pilihan di dalam percabangan if juga kami telah membuat sebuah opening dengan meng-coutkan kata pengantarnya, yaitu Anda telah masuk di dalam perhitungan molaritas yang ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke bagian indeks dan variabel-variabel dalam perhitungan pilihan pertama. Nah, untuk indeks yang pertama yaitu kita akan menggunakan vektor dengan tipe data float dan variabel mol suatu zat, di mana itu akan dibuat array untuk menampung nilai n atau nilai mol. Nah, kemudian kita akan memasukkan tipe data integer untuk jumlah data, di mana hal itu yang akan menampung berapa besar data yang ingin kita masukkan. Kemudian indeks selanjutnya juga menggunakan vektor dengan menggunakan tipe data float dan variabel hasil yang akan memasukkan array untuk hasilnya nanti. Kemudian indeks yang terakhir yaitu vektor dengan tipe data float juga untuk variabel volume larutan, di mana yang akan menjadi array untuk nilai V. Nah, selanjutnya yaitu cout. Kita akan cout yaitu tentang berapa banyak data yang ingin dimasukkan oleh user yang telah melakukan pekerjaannya. Nah, setelah kita membuat cout-nya, maka akan keluar outputnya meminta user untuk menginputkan banyaknya data larutan. Kemudian di sini adalah beberapa rumus untuk menghitung berapa molaritas dari larutan tersebut. Nah, yang pertama itu yaitu mol suatu zat dikali dengan SH atau jumlah data, di mana hal itu untuk array nilai n yang dibuat sebesar berapa banyak tadi larutan yang telah kita masukkan. Kemudian rumus yang kedua yaitu hasil dikali dengan SH, yaitu jumlah data juga, yaitu untuk array hasil
yang juga diinput sebanyak-banyak larutan yang telah kita masukkan di bagian atas. Kemudian volume larutannya dikali dengan SH jumlah data untuk array V dan juga dibuat sebanyak larutan yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu perulangan for. Di perulangan for ini kami telah memasukkan integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari jumlah data, di mana hal itu untuk memasukkan nilai n ke dalam array mol suatu zat. Nah, di sini kami juga telah membuat tipe data float dengan variabel key, di mana cout-nya yaitu masukkan mol zat ke 1, atau kemudian akan keluar mol suatu zat yaitu variabel key. Selanjutnya, perulangan for yang kedua yaitu int a sama dengan 0, a kurang dari jumlah data a++. A ini berfungsi untuk memasukkan nilai V atau volume ke dalam array volume larutan. Lalu float W dan keluar output masukkan volume dalam mililiter untuk larutan ke tipe banyak datanya A+1, n-line, dan seterusnya. Lalu kemudian volume larutan sama dengan W, variabel W. Lalu lanjut ke perulangan for selanjutnya, integer Z sama dengan 0. Z kurang dari jumlah data dan Z++. Sama seperti sebelumnya, ini berfungsi untuk menghitung molar dan langsung dimasukkan dalam array hasilnya nanti. Lalu hasilnya ini terdapat rumusnya, yaitu mol zat dibagi volume larutan. Seperti yang kita tahu, mol dibagi volume itu adalah rumus molaritas. Kita bersihkan terminalnya dengan menggunakan sistem CLS, yaitu for integer P sama dengan 0, P kurang dari jumlah data, P++. Rumusnya sama, hanya saja variabel ini terdapat nilai P. Ini berfungsi untuk menampilkan hasil perhitungan baris per baris. Jumlah mol zat ke akan menjadi outputnya sebanyak berapa datanya, P+1, lalu per volume larutan, yaitu hasil P yang sebelumnya sudah dituliskan. Nah, setelah keluar jumlah molnya, akan tertulis apakah Anda ingin mengulang, ya atau tidak. Ini untuk menanyakan perulangan kepada user. Jika kita memilih ya, maka akan mengulang ke baris sebelumnya. Lalu lanjut ke else if, percabangan kedua. Jika kita memilih angka 2, yaitu menghitung molalitas suatu larutan. Molaritas ini sama dengan mol dibagi massa pelarut. Pertama-tama, jika kita memilih angka 2, nanti akan keluar output Anda masuk ke dalam perhitungan molalitas. Lalu, tak lupa kita masukkan indeks vektor dengan tipe data float, karena bisa saja mol dalam bentuk koma-koma, yaitu ada mol suatu zat, vektor hasil, vektor massa pelarut, dan integer jumlah data. Banyaknya data yang kita perlukan untuk menghitung jumlah molalitas. Selanjutnya akan keluar output berapa banyak data yang ingin Anda hitung. Jumlah datanya kita masukkan, lalu terdapat rumus mol suatu zat, assign jumlah data, hasil, massa pelarut. Hal ini berfungsi untuk memasukkan mol hasil dan massa pelarutnya di program yang akan berjalan. Lalu masuk ke perulangan for. Yang pertama yaitu integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah data, i++, sama seperti sebelumnya. Hanya saja ini dalam bentuk i. Lalu float q, outputnya masukkan mol zat ke berapa, lalu mol ini akan dijadikan variabel key.
Lalu perulangan kedua juga sama untuk masa pelarutnya. Perulangan ketiga adalah hasilnya, yaitu terdapat rumus mol dibagi masa pelarut. P sama dengan 0, P kurang jumlah data, P plus plus. Ini berfungsi untuk mengoutputkan jumlah mol zat terlarut ke berapa jumlah datanya. Misalnya ada 3, nanti ada 3 data. Adalah berapa saja hasilnya tiga-tiganya dalam satuan molalitas. Lalu output berikutnya yaitu apakah Anda ingin mengulang ya atau tidak seperti sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana jika pilihan yang kita inputkan tidak terdaftar pada data pilihan, maka data tersebut masuk ke dalam data else pada percabangan lain ke 111. Untuk pengulangannya, di sini kita menggunakan percabangan while dengan 2 opsi. Jika kita menekan Y, maka program akan mengulang ke awal, dan jika kita ingin berhenti atau mengakhiri program tersebut, maka kita dapat menekan N. Untuk data hasil pemrograman di atas dapat kita lihat sebagai berikut. Selamat datang di program perhitungan molaritas dan molalitas. Ini terdapat 2 menu, yaitu pilihan pertama, perhitungan molaritas, yang kedua yaitu perhitungan molalitas. Misalkan kita memilih perhitungan molaritas, maka tulis angka 1. Selanjutnya akan muncul pertanyaan berapa banyak data yang ingin dihitung. Misalnya data yang kita hitung itu ada 2. Maka akan muncul masukkan mol zat ke 1. Misal mol zat pertama itu 5. Dan mol zat kedua itu 6. Untuk volumenya, misalkan untuk larutan pertama volumenya sebesar 10 ml. Dan untuk volume kedua, kita masukkan data volumenya 30 ml. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Jumlah mol zat ke-1 per volume larutan adalah 0,5 molar, dan jumlah mol zat kedua per volume larutan adalah 0,2 molar. Jika di sini kita ingin mengulang, maka kita dapat menulis Y. Jika tidak atau ingin mengakhiri program, maka menulis N. Misalnya di sini kita ketik Y. Maka program tersebut akan kembali ke semula. Jika ingin mengakhirinya, maka kita mencet N. Sekian dari data pemrograman kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.